Halo, selamat malam. Kita jumpa lagi malam hari ini. Kita live trade ya. Sebelumnya, sebelum kita ke market, dari teman-teman ada yang mau sharing dulu nggak? Mau tanya jawab juga nggak masalah ya. Kita sharing-sharing sambil tunggu teman-teman yang lainnya biar pada join dulu sebelum kita ke market. Ada request mungkin? Silahkan kalau mau request. Sambil saya prepare dulu ya. Teman-teman kalau mau request silahkan kita bahas nanti. Mumpung masih sepi yang request. Oke, UJ M30 ada double top tapi kurang cantik. Coba kita cek ya. Bentar ya. Kita sambil slow dulu sambil tunggu teman-teman yang lainnya juga. Oke. Saya coba share screen ya. Udah muncul atau belum? Gelap gurita. Bentar. Kalau sekarang udah muncul atau belum ini? Udah oke? Harusnya udah oke ya ini ya. Udah. Nah, wis oke. Siap. Thank you konfirmasinya. Bos Foni ini biasa minta view UJ. Siap, sabar ya. Tadi kebetulan UJ juga udah ada yang request dari Bos Indra tuh. Minta UJ. Oke. Minta UJ. Ayo bahas UJ, ayo. Oke, view. Kita ke UJ dulu ya, USD JPY. Ini UJ ini sebenarnya ini kalau saya pribadi ya lihat kondisi seperti ini kayak UJ ini untuk memutuskan tren jangka panjangnya yang agak susah ya, kalau dari versi saya. Karena apa? Karena dia di kondisi UJ ini kita bisa lihat kalau untuk beberapa bulan terakhir mungkin cukup jelas di sini uptrend. Nah, mulai di sini nih, mulai 1-2 bulan terakhir. Garis besarnya harga ini terlihat semakin turun garis besarnya. Tapi tren pendeknya harga ini membuat ya di range waktu yang lebih kecil lagi harga ini membuat kondisi naik. Membuat kondisi pergerakan harga ini uptrend. Ya, dari ciri-cirinya ini uptrend. Jadi kurang lebih mungkin 2-3 minggu terakhir ini uptrend. Sementara 2 bulan terakhir dia cenderung turun. Baik dari level support maupun resistennya yang terbentuk. Nah, kondisi seperti ini yang kadang memang agak susah dianalisa, trennya jadi tidak jelas konfirmasinya. Ya, trennya jadi tidak jelas konfirmasinya. Karena apa? Karena ada suatu kondisi di mana harga ini cenderung bergerak sideways di range harga yang cukup besar. Ya, sehingga seolah-olah dia sempat downtrend, terus uptrend lagi, mungkin nanti downtrend lagi ya. Jadi trennya belum terkonfirmasi secara jelas gitu. Halo, selamat malam Bos Putu Edi.
Selamat bergabung yang dari Bali nih. Kita lagi bahas UJ ya. UJ seperti itu sih. Kalau kita lihat di daily ya, kita lihat di daily seperti itu. Nah, tapi kalau kita nyarinya peluang harian, tren hariannya, ini masih oke sih. Masih oke untuk kita lihat di H4. Ya, untuk kita lihat di H4. Di H4 ini kelihatan nih. Ya, kelihatan ada tren-tren kecilnya. 1 minggu dia naik, 1 minggu dia downtrend, sempat ada anomali, habis gitu minggu kemarin dia cenderung naik dengan kondisi di akhir minggunya itu ada kondisi-kondisi yang menginformasikan harga ini turun. Nah, kalau kondisi terkininya kita bisa coba fokus di sini, di kondisi uptrendnya, naiknya. Ya, kita kalau mau tandai dulu misalkan range-nya yang resisten kemarin di daily, dan kemarin support resistennya di sini dan di sini. Ya, ini baru ke H4 untuk lihat lebih detail lagi. Sorry, ini dipasin. Kita ke Nah, saya akan pakai referensinya seperti ini sih. Baru ke H4. Di H4 kita bisa melihat lebih detail lagi ini. Nah, apa yang bisa kita dapat di H4 ini? Mungkin tadi ada yang lihat M30 ada double top. Nggak usah ke M30, saya rasa di H4 kelihatan juga. Ya, mungkin di M30 nanti kita cek ya. Di M30 bisa jadi kita melihat double top juga. Tapi di H4 ya, di H4 ini double top juga. Apakah plus divergent? Enggak begitu cantik. Jadi double topnya yang ini, harga naik. Ya, harga naik. Turun ke sini, naik ke sini. Nah, terus ini ya, seperti yang kemarin saya sempat sampaikan, ini kalau saya hitung sebagai satu gerakan harga turun ke sini. Neckline-nya yang ini. Nah, ini neckline-nya. Neckline dari polanya. Harga turun ke sini, terus memantul naik ke sini. Untuk saat ini, kita bisa aja tandai level yang di sini. Nah, ini double topnya saya hapus ya. Kita bisa tandai level yang di sini. Karena harga ini kan sebenarnya pergerakannya kalau kita mau lihat lebih detail lagi, harga turun ke sini, naik ke sini ya, sempat sideways, dia turun ke sini, dia naik lagi. Jadi level ini bisa jadi level yang cukup penting untuk saat ini di level 142.895. Kenapa? Karena kalau belum ada konfirmasi harga naik menembus level tersebut, kalau untuk saat ini sih jelas, kalau dari saya analisa ya, dan kita bisa lihat di sini, saya rasa jelas kelihatan ini potensinya harga akan turun. Karena apa? Karena ada pola double top, turun ke sini koreksi. Kemungkinan besar ini hanya untuk koreksi naik sebelum dia turun lagi. Nah, kita coba cari konfirmasi lainnya. Ini kalau di H4 ya, kalau di H4. Kalau kita lihat di H1, nah kondisinya H1 dia drop, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Nah, ini jadi salah satu pola double bottom juga, tapi nggak begitu cantik. Nah, ini kalau dari yang saya lihat ya, ini bisa jadi suatu konfirmasi cukup bagus juga. Ini kan area support ya, support. Terus harga ini sempat naik. Ada candle bullish, dimulai dengan candle bearish di sini. Terus selanjutnya masih ada bullish, ada bearish, ada bullish lagi, ya.
Ada bearish, bullish bergantian, tapi terlihat di situ formasinya kalau dari price actionnya harga ini menginformasikan udah mulai tertahan lagi nih, tertahan untuk naik. Kok bisa? Ya dilihat dari candlestick-nya. Awalnya naik, terus dia mulai nih naiknya kecil, dia ada koreksi turun, naik lagi koreksi turun, naik lagi koreksi turun, naik lagi koreksi turun, sampai akhirnya kondisi sekarang ada doji, terus harga turun ya. Nah, formasi candle seperti ini kalau dilihat dari price action-nya kita bisa bilang ini harga yang awalnya kuat naik mulai tertahan. Mulai tertahan di mana? Ya di area support, di area support become resistant. Di mana itu? Di sini. Nah, become resistant. Kan awalnya kuat naik terus tertahan. Naik turun terus ada doji terakhir, terus candle bearish. Kalau untuk saat ini sih saya lihat potensinya ya. Ini coba kita tarik garis seperti ini. Kalau ini kurang oke sih. Dia udah ditembus. Tapi untuk saat ini saya masih lihat harga ini pergerakannya seperti ini nih. Ya, jadi masih besar potensi harga akan bergerak turun. Level yang cukup bagus untuk dijadikan acuan ya, ada di level ini. Kalau harga ternyata naik, dia break level ini. Nah, ini jadi kedepannya udah bukan lagi harga berpotensi turun, tapi bisa aja naik. Ya, bisa aja naik cukup jauh. Kenapa saya bilang cukup jauh? Nah, karena ini kalau tren 1 sampai 3 minggu terakhir dia naik. Walaupun tren pendeknya lagi kita lihat selama 3-4 hari cenderung turun ya. Tapi tren besarnya ini masih bergerak naik. Nah, acuannya ini nih, level ini. Kalau misalkan berhasil turunnya sampai mana? Nah, kita bisa lihat ini sebagai satu gerakan turun, satu gerakan naik, ini satu gerakan turun. Loh, kok bisa di H4 mengabaikan banyak gerakan naik turun seperti ini? Nah, ini kalau teman-teman belum terbiasa, coba lihat di daily. Di daily terlihat lebih rapi lagi. Di sini harga naik, harga turun, harga naik, harga turun. Sama halnya ini kalau ke H4. Nah, ini kalau kita tandai dengan trendline ya. Harga naik ke sini ya. Harga turun, harga naik, harga turun ke sini. Ini kalau di H4, nah ini kelihatan. Jadi, kalau tanya turunnya bisa sampai mana, kita nyari level koreksinya dulu aja. Karena apa? Karena trennya untuk 3 minggu terakhir ini masih uptrend. Kalau berhasil turun, kemungkinan sampai sini atau sini, level 50618. Ini kita hapus saja Fibonacci-nya biar nggak bingung. Nah, jadi target penurunan harga itu bisa ke ini. Kalau kita lihat pergerakan lebih detailnya lagi, nah kemungkinan besar akan seperti ini. Ini dari analisa saya ya. Atau ketika harga ternyata berhasil naik duluan, break. Nah, kalau misalkan ternyata berhasil break level ini, ya ini kemungkinan akan lanjut naik cukup jauh. Karena apa? Karena trennya masih naik. Ya, trennya masih naik. Gambarannya seperti itu sih kalau UJ. Kalau mau ngambil peluang sell sekarang sebenarnya oke juga. Ya, kalau kita bicarain peluang, ini jadi batasan resiko. Gimana ini? Kalau teman-teman sorry. Malah garisnya yang kerubah warnanya. Kalau teman-teman gimana ini? TP mungkin di area-area ini. Kalau untuk UJ seperti itu sih, saya setuju lihat ini ada double top. Tapi di H4 ya, kalau di M30 dikatakan double top, yang bagian mana dulu nih double topnya? Bos Yosef udah sell, Bos Indra udah ambil. Udah pada ini
Ini kalau misalkan udah banyak latihan, ya teman-teman kita di grup pro udah ini duluan ya, udah biasa, udah colong start duluan. Oke sih, kalau saya seperti itu. Berarti kalau udah ada yang sell dari Bos Yosef dan Bos Indra, saya rasa masih sejalan analisanya. Sama-sama melihat ini potensinya berpotensi lanjut turun. Tinggal kita mau ambil nggak peluangnya. M30. Kalau di M30 double topnya yang mana nih? Tadi siapa yang kasih masukan ya? Bos Indra. M30 double topnya yang mana ini? Harga naik. Kalau M30 dibesarin. Oh, di gini, di zoom out. Zoom out gini. Oh, zoom in. Dibesarin tuh maksudnya zoom in. Oke. Zoom in gini. Ini double top kecil ini ya. Ini ya. Oh, ini yang dimaksud ya. Ini bisa sih double top. Cuman itu hati-hati kalau misalkan di time frame kecil ya. Apalagi rings harganya ini kan polanya kecil-kecil ya, ringsnya. Antara awal mula kenaikan, terbentuknya neckline, terus dari swing high-nya ke neckline, jaraknya kan nggak jauh. Kalau kita ukur kan jaraknya cuma 100 poin, ya 170 poin. Nah, kalau ini sih pinter-pinteran kita untuk melihat suatu konfirmasi itu oke atau enggak, sama kita siap enggak sama yang namanya false signal atau false breakout. Ya, false breakout itu seperti apa? Ini bisa aja jadi false breakout ini. Jadi false signal. Naik, turun, naik, turun. Kalau kita lihat konfirmasi ini udah break. Kalau lihat di sini. Cuman bisa aja ya, yang namanya time frame kecil itu bisa aja dia malah naik lagi. Contoh. Misalkan nih, walaupun nggak begitu bagus ya, ini contoh. Nah, ini. Seolah-olah dia udah break neckline. Dia masuk lagi. Sempat break lagi, mungkin kita wah ini yakin nih, jadi nih double topnya nih, ada konfirmasi kedua setelah di sini tempat tembus, di sini tembus lagi, ternyata dia naik, ternyata apa? Ternyata sideways dulu, ya cenderung sideways di sini. Nah, ini kalau kita kurang teliti atau penempatan stop loss terlalu pendek, ya sayang kena stop loss duluan kalau kondisi ini. Ya kan, kalau kita lihat double topnya ini saya rasa kena stop loss duluan ini di sini. Stop loss dia baru turun. Nah, ini kadang kita juga ujung-ujungnya ya nyalahin, wah ini marketnya nggak bener. SL Hunter lah, inilah itulah lah. Itu sih. Mungkin itu sih untuk tipsnya ini sini ya. Apalagi kan polanya kecil-kecil. Tapi oke sih, ini jadi apa, bisa dilihat jadi double top. Kayak sebelumnya juga nih, takutnya kayak gini. Nah, ini nih, sebelumnya ini malah menurut saya malah konfirmasinya bagus. Harga naik, turun. Ini kalau teman-teman perhatikan, set, nah ada divergent. Naik ke sini, turun ke sini. Dia nggak jadi double top. Ya, nggak jadi turun, padahal udah plus divergent ya, tapi di sini memang belum break, tapi kan ada divergent juga, seolah-olah mau jadi double top, ternyata false signal, ternyata konfirmasinya gagal terbentuk ya, gagal ada konfirmasi, dia naik lagi. Itu mungkin itu sih kalau uji Ada lagi bahas gold ya, nanti bahas gold. Tunggu, ini ada AU dari Bos Henrikus dan Bos Putu Edi. Bos Putu Edi request duluan nih AU ya. Kita ke AUD USD dulu. Terima kasih ujinya sama-sama Bos Indra, nggak masalah ya. Kita sharing-sharing. Kalau Bos Indra mau sharing juga nggak masalah ya. Ini saya ingetin lagi, mungkin ada yang baru join juga.
jarang ikut Zoom meeting, mungkin baru pertama kali join. Kalau teman-teman mau sharing, ada beda pendapat, beda sudut pandang, sangat dipersilahkan ya. Yang penting disampaikan dengan alasan yang jelas juga. Oh, lihat ini trennya naik karena apa, ada peluang sell karena apa, jadi nggak masalah. Oke ya, siap. UJ udah oke. Kita coba ke AU. AUD USD. AUD USD ini juga cukup unik. Cukup unik karena ini sebenarnya kalau saya masih ngikut outlook minggu kemarin. Kita bisa coba lihat di daily. Volume kita hilangkan dulu, ganggu. Nah, kalau AU saya masih lihat ini sih. Karena trennya kalau di daily itu ya sampai sekarang saya masih bilang ini trennya nggak begitu bagus untuk dilihat nih. Karena apa? Cenderung sideways. Cenderung kayak gini masih enak, dia naik. Ini masih enak, dia turun. Kita fokusnya buy sell mau jangka panjang, mau kita cari peluang harian masih sama-sama terkonfirmasi, sama-sama naik atau sama-sama turun. Nah, ini beberapa bulan terakhir nih. Naik dikit, sideways, turun, naik, turun. Nah, range-nya besar-besar. Jadi pergerakan harga ini cenderung sideways dengan range atau jarak pergerakan harganya itu lebar-lebar. Dan kita bisa lihat di sini untuk pergerakan sebelumnya ya. Ini kayaknya Bos Putu Edi juga lihat di sini sebagai double top. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sempat menyampaikan ada double top. Atau siapa yang lainnya? Seingat saya, siapa tadi? Halo? Halo. Kayak ada telepon nggak jelas aja. Halo. Siapa di sana? Siapa tadi ya? Yang open mic siapa ya? Ya sambil jalan, mungkin nanti open mic lagi. Nah ini kan kayak bisa jadi double top. Dia break sini, koreksi nih ke neckline-nya, neckline dari pola double top-nya. Dan kita bisa lihat harga naik. Nah, ini mulai membentuk doji. Ini kalau membentuk doji, ini bisa jadi konfirmasi tambahan. Dia cuma koreksi untuk turun lagi. Apalagi didukung dengan kondisi di time frame yang lebih kecil, pergerakan harga yang lebih detail lagi ya. Terkonfirmasi nih harga bergerak dalam kondisi downtrend. Itu sih untuk saat ini. Kalau yang saya lihat ya, ini biar kita ke chart baru ya, biar nggak hapus analisa yang tadi. Nah, kalau yang saya lihat nih, ntar saya buat bold dulu biar kelihatan. Nah, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Ya, pergerakan harga itu kan jelas naik turunnya. Kalau ini cukup jelas. Ya, cukup jelas. Turun, naik, turun. Di sini resisten, ini mulai mantul turun lagi ya. Mulai membentuk resisten yang baru, di sini support, di sini support. Nah, ini jelas trennya downtrend. Kecenderungan harga itu masih bergerak semakin turun dari waktu ke waktu. Ya, konfirmasinya kalau kondisi kayak gini ya, kita bisa kan harga ini. Nah, kita bisa lihat ini. Harga ini masih berpotensi turun. Level di sini bisa sebagai batasan resiko kita kalau kita mau cari peluang sesuai tren ya. Nah, level ini stop loss-nya dari kondisi sekarang sih kurang lebih 400 poin. Ya, dengan asumsi harga ini masih berpotensi turun. Dan bisa cukup jauhnya karena apa? Karena trennya masih downtrend. Sampai mana kita bisa ukur Fibonacci?
Nih. Sampai paling nggak ke level 1618. Kalau kita lihat di H4. Coba kita ukur pergerakan sebelumnya ya, apakah di 1618 juga. Nah, ini tembus malah. Nih. Di sini tembus. Sebelumnya lagi. Nah, ini ditembus juga. Jadi kalau misalkan memang masih kuat turun, dia follow trend, ya harusnya 1618 nih kesentuh lah paling enggak. Ini ke sini, turun sini. Nah, AU seperti itu. Itu kalau dari yang saya analisa ya. Coba kita lihat nih dari analisanya teman-teman juga. Dari Bos Putu Edi, H1 atau M30 ada bullish flag. Oke, coba kita lihat ya. Bullish flag. Bisa juga nih bullish flag nih. Nah, ini analisanya juga cukup teliti, bagus. Dia resisten semakin turun ya. Ini masih tertahan. Untuk supportnya mungkin seperti ini ya, Bos Putu Edi. Atau ini yang dimaksud bullish flag-nya ini atau yang lainnya. Kalau ini mungkin lebih ke falling wedge ya. Kalau ini lebih ke falling wedge sih. Atau lihatnya malah yang ini. Flagnya yang ke atas itu. Coba kalau kita gambar ya, pakai trendline. Oh, halo Bos Narko. Oh, ini Bos Narko ini lagi iseng nih. Makanya tadi kok kayak ada yang mau komentar, cuman kok nggak ada suaranya ya. Nggak kelihatan. Ternyata Bos Narko sudah join bersama kita. Nanti bro. Halo, selamat malam Bos Narko. Selamat malam, teman-teman. Malam. Tangan dingin semua ini. Telat makan ternyata. Oh, telat makan. Bordening. Saya gambarnya gini. Oke, kita tunggu Bos Putu Edi nih nge-share gambar. Coba. AU. Oh, yang kecil ini aja ya, yang pergerakan kecil di sini. Ya. Oh, yang dimaksud ini. Nah, ini kalau versi saya, analisanya menurut saya nih, ini malah bagus, dia teliti. Bos Putu Edi ini teliti nih. Telitinya apa? Dari resisten acuannya jelas juga. Jadi di data nih pergerakannya per apa namanya? Per satu gerakan gitu ya. Nah, sehingga melihatnya mungkin seperti bullish flag. Nih. Ininya turun. Ya. Tapi kalau kondisi ini, untuk pola-pola bullish penan, bearish penan, bullish flag pattern, bearish flag pattern ya. Ini Bos Putu, kita perlu perhatikan awal mula pembentukan polanya. Ya, di sini awal mula tangkai naiknya ini, tangkai flagnya. Nah, tangkai benderanya ini perlu ada konfirmasi yang cukup jelas juga. Cukup jelas dalam artian harga ini sebelumnya trending ke satu arah. Ya, trending kuat ke satu arah, entah itu naik atau turun ya. Kalau naik, ya ini jadi bullish flag, berpotensi naik lagi. Kalau awalnya turun, ini jadi bearish flag. Ya, berpotensi turun lagi. Nah, kalau ini jadi kurang bagusnya karena awal mula kenaikannya ini udah ditembus harga. Ya, jadi kalau yang cantik itu dia naik, koreksinya itu harusnya nggak sampai awal mula kenaikannya, awal mula pembentukan pola flag patternnya. Kalau misalkan nih kita ukur Fibonacci, ya mungkin ini kita bisa pakai acuan level 50 lah. Jadi downtrendnya itu cuma ke level
50 dia udah naik lagi. Ya level-level koreksi. Nah, tapi kalau dia turunnya sampai ke awal mula kenaikannya sampai ke level 100%-nya Fibonacci, ini jadi kurang bagus untuk dikatakan atau jadi tidak valid untuk dikatakan flag pattern gitu. Mungkin itu sih. Mungkin contoh kita coba cari contoh bareng untuk bullish flag ya. Untuk bullish flag kita coba cari contoh bareng. Mungkin kalau teman-teman ada contohnya, boleh kita bahas contoh lain lagi selain dari kasus tadi, misalkan bullish flag. Nah ini bearish tapi mungkin kemiringan kenaikannya nggak begitu jelas ya. Nah ini awalnya ada penurunan dulu dan dia naiknya itu kalau kita mau coba ukur Fibonacci masih di area-area koreksi. Nah di area 50, 618 lah paling mentok. Dia membentuk flag pattern, dia turun lagi. Jadi memang kenaikannya ini memang hanya untuk koreksi, yang mana koreksi harganya ketika harga turun, koreksinya ini membentuk suatu pola. Pola apa? Pola uptrend channel. Yang mana secara keseluruhan kita lihat sebagai apa? Sebagai flag pattern, pola bendera kalau Indonesianya. Kenapa pola bendera? Karena bentuknya kalau yang bearish mungkin bendera kebalik ya. Kalau yang bullish, nah kelihatan seperti bendera. Ya, seperti bendera. Ini kalau ada garis tengahnya, yang atas merah, yang bawah putih, ya ini hari kemerdekaan. Ya merah putih, nah, bendera Indonesia. Gitu. Nah pola bendera. Nih, contohnya di sini. Nah ini kan support and resistance-nya kalau kita hubungkan masih oke lah, kita katakan ini sebagai flag pattern. Itu udah clear belum nih soal flag pattern? Atau kita mau coba cari contoh lain? Oh iya, kita ini. Saya ngomong-ngomong hari kemerdekaan, jadi ingat mau reminder aja biar teman-teman nggak kelewatan notif juga. Kita lagi ada banyak promo, termasuk mungkin teman-teman yang di grup pro ya, yang mau pakai EA, yang belum pakai EA, nanti dimanfaatkan tanggal 17 ya, Bro Niko. Nah, Bro Niko, ini saya spill dulu. Saya info dulu sebelum teman-teman nanti ketinggalan slotnya, peluangnya ya. Saya info dulu ini bocoran. Tanggal 17 akan ada promo untuk EA-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, karena slotnya terbatas dan kita ngadain promonya juga nggak terlalu lama, nggak sampai yang akhir bulan ya. Tuh, jadi jangan kelewatan. Promo EA, ada promo dari HFM juga. Buat yang belum ikutan dulu. Teman-teman kalau memenuhi syarat ikutan undiannya tapi nggak mengikuti undiannya, ya terhitungnya belum ikut undian itu. Ya, jadi jangan lupa untuk ikut undian yang di broker HFM. Lagi ada banyak promo ini, merdeka kita. Bahkan dari Bos Narka juga ada giveaway ya. Giveaway emas, ya emas sama uang tunai, jangan kelewatan juga tuh. Betul sekali. Biar nggak cuma trading emas tapi dompetnya ada emas yang diselipin di situ. Biar menarik rezeki teman-teman. Ya, giveaway-nya lagi sungguh-sungguh merdeka ini. Biar bisa menarik rezeki. Cuman hati-hati jangan kecopetan. Seneng tuh yang nemu. Nggak dapat lembaran, dapat batangan. Nah mungkin ini ya, tadi kan intermezzo sekalian saya cari-cari contoh.
Nah, kalau kayak gini masih oke lah flag pattern. Jadi sebelumnya tuh kelihatan nih ada drop dulu ya. Ya kalau ada koreksi kecil lah masih oke. Bukan yang koreksi besar gitu ya. Dia drop dulu satu arah terus mengalami kenaikan pelan-pelan. Yang mana naiknya ini hanya untuk koreksi. Ke level berapa? Ya ini kalau kita mau ukur pakai Fibonacci masih oke. Nah, ini juga kebetulan sama ke level 50 ya, sampai level 50 dia drop. Jadi nah dropnya jauh flag pattern. Itu. Itu sih untuk flag pattern ya, flag pattern di AUD USD. Nih kalau kita back to market kondisi terkininya masih naik turun di sini. Nah, kalau saya malah lihatnya ini, Bos Putu Edi. Nah, ini jadi kalau yang saya lihat naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Nah, ini satu gerakan turun. Dia naik ke sini. Malah kalau ini sempat resisten di sini juga ya. Kalau resisten ini ditembus, nah ini kemungkinan naiknya cukup besar. Ya, kemungkinan untuk harga masih lanjut naik cukup besar. Karena apa? Karena tren kecilnya untuk 1, 2, 3 hari terakhir, ya karena di H1 ya, 3 hari terakhir ini harga ini cenderung naik. Walaupun tren besarnya masih downtrend ya. Bisa jadi dia naik dulu ke area ini atau ke level Fibonacci, misalkan kita ukur dari sini ke sini, kebalik dari ini ke sini. Nah, bisa jadi nih naiknya ke level koreksi 618 dulu Fibonacci, dia baru turun. Itu bisa juga. Itu mungkin untuk AU. Bos Narko mau menambahkan atau mau melanjutkan pemanasan, Bos Narko? Prepare bui ya. bui gimana nih maksudnya? Tunggu break resisten dari falling wedge atau prepare buy ya. Bui. Ya. Prepare buy. Kasusnya ini mirip PRGU yang lagi sedang saya amati. Mau ngomong amati, lidahnya mau kepleset alamati. GU coba. GU kalau kita tarik tuh dari low ke low-nya itu sebetulnya dia udah berhasil break ya, udah berhasil tembus, udah berhasil menjebol support kalau di time frame lebih besar daily misalkan. Oh, daily. Saya kira low to low. Oke. Nah, ini low to low-nya. Ini Bos Argo. Atau yang di sini? Ah, betul itu. Oke. Udah berhasil break low-nya sih. Cuman saat ini kondisi yang dia berhasil break low, dia membentuk inverted head and shoulder, inverted shampoo. Nah, harus gimana nih kita? Di H4 ya, Bos? Iya, time frame H4 tuh kelihatan jelas inverted head and shoulder-nya itu hampir terbentuk. Oh, sorry. Nah, cukup cakep juga tuh. Dan dari sini ke sini ya. Yes, betul. Nah, ini ya kondisi di 5 wait and see. Kalau kita lihat beberapa pergerakan beberapa minggu terakhir ya. Ini kan dia memang lagi downtrend dan koreksi naik ke atas. Dan dia break support. Ini kayak momentum yang bagus untuk ambil sell juga. Nah, tapi kondisi saat ini, ya ini kalau sampai neck-nya tertembus, biasanya inverted head and shoulder itu memberikan peluang untuk kita melakukan transaksi beli. Nah, GU sekilas sebelumnya di H1 kayak ada HNI, HNS ya. Di H1 atau di H4 kelihatan sih. H4 ini lebih cakep kalau di H1 kayaknya tadi ada. Nah, itu juga ada head and shoulder juga itu di H1 yang di bawah. Yang ini ya. Betul. Ini malah saya lihatnya double bottom kecil nih. Konfirmasi kenaikan. Kecil. Makanya masih ada potensi, menurut saya itu masih ada potensi kejar neck-nya. Beberapa kali terakhir ini saya kejebak di head and shoulder nih.
kejar naiknya, kita optimis kayaknya nih IHNS-nya bakalan bentuk sempurna. Begitu nge-buy ternyata turun. Nah, apakah ini akan jadi jebakan Batman seperti itu, atau dia akan benar-benar follow the rule-nya dari IHNS ini? Nah, mana nih kalau menurut teman-teman nih? Dan pendapat saya, pendapat Anda bisa berbeda. Ada double bottom, berarti kan ini masih ngejar, masih kuat naik. Kalau saat ini kita bicara masih naiknya, dalam beberapa jam ke depan mungkin masih kuat naik nih. Nah, cuman buat NC-nya ini yang perlu kita pertimbangkan. Gimana nih teman-teman? Mau tunggu konfirmasi, break? Ini biasanya mulai tangannya ini gatel-gatel ini. Nah, tunggu konfirmasi, sempat ingat break. Juga beberapa waktu lalu kan Bos Ade juga ada setup curi start, tapi ternyata harga malah balik kan. Saya lupa pair apa gitu loh. Nah itu, saya kemarinnya sempat dijebak juga hal seperti itu beberapa kali. Makanya saya minggu kemarin sempat mengurangi volume dari trading manual saya sih. Itu, jadi sempat mengurangi. Terus ini mulai fokus lagi. Kalau mau ya colong start mungkin setupnya seperti ini ya. Ya cuman itu ingat note-nya dari Bos Arko, apalagi di sini kan teman-teman udah sudah mungkin satu step lebih mahir ya dalam analisa karena udah join ke grup pro juga. Seperti ini, atau kita kalau tunggu break ya misalkan nih breaknya di sini ya ini. Untuk level 1618 saya rasa tetap bisa jadi target terdekat ya. Nanti tinggal breaknya di mana, worth it enggak untuk dipakai, jaraknya disesuaikan. SL-nya untuk SL-nya mungkin seperti ini, pakai low dari shoulder terakhirnya ya, right shoulder-nya, shoulder kanannya. Untuk TP-nya ini di H4 pakai resisten sebelumnya TP. Nah, setupnya mungkin jadi kurang lebih seperti ini. 1:1. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya kan secara time frame H4 ini kan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Ini lower high. Nah ini makanya jadi dilema kalau kita menggunakan dual teori. Masih ada potensi dia turun. Ini malah ada yang nemu, bukannya seperti falling wedge. Mana nih falling wedge-nya? Iya, mungkin ini ya. Saya juga tadi samar-samar lihat, cuman polanya mungkin kurang cantik ya. Apa ini? Di sini. Back support-nya. Tadi saya sempat tarik gitu. Cuman ini. Falling wedge ini. Ini kalau kita mengabaikan ini ya. Mungkin falling wedge-nya yang di sini. Naik di sini. Ya ini jadi kurang cantik ya polanya. Jadi kurang cantik karena merambat di resisten. Saya tuh kadang kurang suka harga yang merambat di resisten, kayak jadi rancu gitu. Oh yang di sini. Downtrend channel. Bentar, saya coba pasin lagi. Nah, downtrend channelnya itu lumayan cakep sih. Menurut saya lumayan cakep sih. Kalau kita bicara di time frame daily ya, time frame daily titik ini kan jadi kunci. Sorry, daily kan bosan.
saya pindah dulu. Enggak, di H4. Oh, di H4. Cuman tadi saya lihat di time frame daily. Nah, titik yang ini kan jadi titik support nih. Karena dia habis dari sini naik, turun, naik. Nah, kalau ini belum ditembus, maka belum valid ganti downtrend untuk time frame besarnya. Ini kalau dilihat di daily tadi lah baru kelihatan. Oke. Lihat. Nah, nih. Nah, ini kan lower low. Ini lower low ya. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini masih higher low. Cuman kalau dilihat sekilas higher low-nya ini, ya higher low-nya ini kan mendekati yang ini. Higher low-nya yang kanan dan kiri ini mendekati. Nah, hampir sejajar lah. Makanya Tapi beberapa udah ada yang ngambil buy duluan malah. Iya, ini masuk watchlist ya, bisa masuk watchlist untuk GBP USD. ya setuju teman-teman. Wait and see terlebih dahulu. Setupnya kurang lebih seperti ini juga ya, Bos Marco ya? Atau ada setup lain? Kalau saya malah lebih prefer sell sebetulnya, bukan malah buy-nya. Oh, malah sell-nya? Buy-nya kalau ya tadi break baru kita nge-buy, cuman untuk saat ini kayak masih lebih strong sell gitu loh. Atau sell-nya bisa diletakkan di sini. Di bawah lo ini, jadi kita pakai sell stop. Oke. Jadi kalau sampai ini turun, artinya kan head and shoulder-nya ini inverted-nya kan gagal terbentuk. Nah, di sini sangat sell. Untuk stop loss mungkin, untuk stop loss bisa pakai like ya. Mungkin sell stop ya, agak turun dikit. Nah, TP-nya mungkin malah bisa jauh ya, Bos Marco. Bisa jauh, betul. Bisa jauh. Kalau sampai itu tertembus kan kita bisa ukur Fibo. Nah, cakep. Ya bisa di sini ya. Opsi. Oh ya, oke. Ini sih berarti wait and see dulu GBP USD. Betul. Ini area-area krusial nih, break resisten atau break support. Kalau break support artinya IHNS-nya gagal, lanjut turun. Kalau break resisten ya IHNS-nya ini dipertimbangkan. Oke. Jadi watchlist GBP USD nanti kita bantu share juga ya di grup. Ya, Bos Putu Edi, di Bali udah cukup malam ya ini ya. Siap, lancar-lancar ya aktivitasnya. Bos Hendrikus juga masih hold buy GU. Nih, oke ya GU ya. Ada yang mau disampaikan lagi GU? Atau kita mau ke gold? Saya masih hold buy gold. Oh iya, galungan kuningan ya, Bos Putu Edi. Nah, banyak hari raya di Bali nih. Siap-siap lancar-lancar ya persiapannya. Hari raya kuningan.
Masih buy gold, coba cek gold ya. Kita sambil ngecek gold. Bos Michael udah ngirimin beberapa analisa gold. Di time frame berapa itu? Di time frame ini ya analisanya. Kalau teman-teman mau lihat, ini di time frame H4. Ya. H4. Ini di analisanya. Nah, kita coba gambar nih. Analisanya ke sini. Ini ke sini ya. Kalau di H1 oke nggak nih? Kita coba lihat ya, H4, H1. Nah ini kalau kita bisa gambar lebih ini ya, lebih presisi, mungkin kita akan dapat konfirmasi lebih jelas juga di sini. Gambarnya gini. Nih di sini memang kemarin NFP nih kondisinya sideways dan sempat ada dia lonjakan turun naik lagi. Gimana nih menurut teman-teman, gimana nih? Jadi konfirmasi breaknya pas di sini nih. Resisten dari kondisi sideways-nya dia become support ya. Begitu break area itu, nah ini masih lanjut naik cukup jauh dan sekarang harga koreksi. Kalau koreksinya tadi saya sempat cek sih, koreksinya ini masih di level 618, jadi cukup bagus ya. Harga naik, koreksi 618 naik. Pergerakannya cukup cantik ya, cukup cantik. Cuman ini sih kalau saya mungkin di sini akan pasang batasan resikonya. Nah, jadi stop loss-nya nggak jauh-jauh banget. Bisa stop loss gambarannya seperti ini, TP-nya mungkin malah agak jauh, oke nih. Kalau misalkan ngambil peluang buy ya, untuk gambaran aja. Setuju sih ya kalau peluang buy ini. Mau buy, Bos Narko? Iya, menarik nih. Menarik, oke. Menarik. Disclaimer on. Ini saya ambil juga buy. Aku padamu. Gimana Bos Edrikus? Ini banyak yang ngeprank saya ini. Ada suara-suara masuk, habis gitu menghilang orangnya ini. Nah ini stop loss-nya mungkin di sini ya, kurang lebih 400 poin. Ya kita kasih toleransi dikit lah, kita genepin 500 poin. Ya turun dikit lah, nggak apa-apa itu. Oke ya. Oke, jadi ya cuman acuannya level Fibonacci di sini. Terus TP-nya apakah mau pakai sini atau yang agak jauh? Kalau agak jauh coba kita cek H4 ya. H4 di sini kalau agak jauh. Saya pasang pendek aja deh. Karena ini, kenapa saya pasang pendek? Pertimbangannya ini ya, ini menurut saya perlu jadi pertimbangan juga. Kalau peluang harian masih oke ya, mungkin nge-buy, nanti kita coba update lagi perkembangannya seperti apa. Ya, stop loss juga nggak terlalu jauh. Karena apa? Karena trennya itu masih downtrend. Trennya masih downtrend. Untuk tren untuk 3 minggu. Ya, 3 minggu lebih dikit lah, 3-4 minggu. Itu trennya masih downtrend. Ya, dia masih kuat bergerak dalam kondisi
trennya downtrend, masih turun. Kecenderungan harga ini masih turun, masih down. Jadi untuk TP mungkin nggak yang jauh-jauh. 1:2 atau nih pakai resisten sebelumnya masih oke. Kalau 1:2 kurang lebih TP-nya ya benar di area ini berarti. Area resisten sebelumnya diturunin dikit. Ini level ini juga masih bisa jadi level ujian yang perlu ditembus juga. Nah, ada level-level di mana harga ini mengalami ujian dia. Kalau ini ditembus sih ada konfirmasi tambahan ya, masih akan naik. Mungkin itu sih ya. Saya ini dulu, saya catat dulu untuk kita share. Nah, saya minta waktunya dulu ya, guys. Saya coba catat dulu. Siap Bos Ade. Buy gold, L, Nih Bos Ade masih mencatat ini. Catat semua Bos Ade. Pengeluaran bulanan juga. Pada Ya, makan belum teman-teman? Belum bos Oh ya Wah. makan. Keto enak itu. Paten lagi kah? Kan ini paten Hawi. lagi. Bis. Masa Kimchi. paten terus? Yang di Tuban patennya kurang berlemak. Yang Surabaya tabletop yuk. Kemarin kan jadwalnya meleset tuh. Ayo kita agendakan tabletop belum tanggal 25 gimana? Tanggal 20 gitu. 2 minggu lagi. Interest ya ini. Yang Surabaya. Temanya sharing santai sambil ngopi. Sambil makan ya asik kayaknya. Makanan khas apa ini Surabaya ini? Yang Surabaya siapa selain Bos Michael siapa ini? Bersembunyi ini. Orang-orang Surabaya bersembunyi. Iya, sembunyi. Memantau dari balik layar. Belum tanggal 25. Ini mungkin kalau weekend ya tanggal 19, tanggal 20. 19 tanggal 20. Baik, melok wes tabletop Surabaya. Siap. Menarik ini. Mulai naik ya. Iksaung mulai naik pelan-pelan. Semoga sampai ke target TP kita.
Oke, gold. Kita keep. Ya, Siap. Mas Sarko kalem ya hari ini ya. Siap. Kita mau next apa nih? Atau ada yang mau USDCHR. USDCHF? Oke. Ada koreksi kayaknya. USDCHF. Kalau saya sih masih sama juga ya. Kalau untuk outlook dengan yang minggu lalu. Jadi masih proses pembentukan. Sorry, kita buka ini aja, chart baru aja. Kita analisa bareng dari awal. Windows. Oke, daily nih. Nih, di daily ini kan jelas kita bisa lihat trennya masih downtrend. Ya, trennya masih downtrend. Terus dari level-level pantulan harga di sini ya awal mula kenaikannya di sini. Nah, ini saya coba tarik garis trendline. Jadi didapat ya, setelah penyesuaian didapat nih trendline-nya ada di sini juga jadi pertimbangan ya. Nah, ini kadang kita nggak sekali tarik langsung dapat titik-titiknya ya, perlu penyesuaian juga. Kalau banyak breaknya ini kita coba sesuaikan ya, nah ini lebih oke lah. Ini saya lihat terus double bottom itu pasti. iya ini Double bottom kemarin jadi break signal. resistance. Ini kemarin Tes jadi itu. signal. Ya, saat ini kondisinya retest tuh. Nah ya ini Retest double. cukup menarik ya, cukup menarik. Itu nyari kesempatan buat buy-nya. Dan Kalau kalau di- kita lihat di chart monthly ya, itu di area-area terendah dari bulan 1 2021. Iya, ini cukup menarik. Monthly nih. Area-area terendah 2021, area-area terendah 2014 itu area-area support yang cukup kuat. Ini ada anomali ya, Mas Sarko ya ini ya. Yang mana? Modelnya ini Ya, yang ekor panjang panjang ini. itu ya. Itu tahun berapa itu? 2014 ya, 14 ke 15 Brexit. Kayaknya Brexit itu. Brexit ya. Kayaknya, seingat saya. Nah, saya cek nih, Brexit itu Juga cenderung Brexit. sideways ya. kapan? Brexit nih, Brexit. Kalau di sini tulisannya 1 Februari 2020, tapi rencana Brexit awal itu referendum Brexit 3 Juni 2016. 2004 2000 berapa tadi? 14 ke 15 pergantian tahun ini. 14 ke 15. Di Januari tuh bos ya, 2015. Coba kita cek. Wah, ini. Iya, ini 2000 Januari 2015. Warak tuh ya. Iya nih. Sekali gerakan langsung turun naik. Dan ini berapa poin ini? 30%. 19.000. Itu efek devaluasi franc Swiss. Tuh, saya kirim di kolom komentar. 15 Januari. Nah, itu Januari 2015. Tanggal 15 Januari. Oh, Itu beritanya. menarik ya. Menarik itu. Kadang kayak gitu tuh menarik untuk dicari tahu. Kalau Brexit 2016. Brexit ini referendumnya ya. Kalau Brexitnya itu 2020. 2016 itu referendum. Nah, referendum itu udah goncang itu 2016 itu dulu. Tapi kan lebih ke pound sterling
mata uang euro sih. Kalau ini kan US dollar sama Swiss untuk devaluasi, inflasi, devaluasi. Makanya Swiss sangat menguat, bukan anjlok ya, menguat itu. Kan USD CHF turun kan. Iya. Tuh. Melonjak 30%. Tapi itu karena efek berita makanya dia ada lonjakan. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dan sesudahnya di 2021, low-nya kisaran harga ini. Makanya menurut saya lumayan menarik nih karena dia break resisten dari double bottom, terus dia retest nih, break retest. Nah, peluang yang bisa dibilang cukup bagus kalau kita mau buy. Nah, ini kemungkinan koreksinya sampai mana ya hari ini? Kemungkinan koreksi turun. Iya. Atau koreksi naik. Koreksi turunnya ini kan nek saya lihat kan naik. Kan lagi koreksi turun kan nih lagi apa? Broadening nih. Nah, nanti ini kemungkinan koreksi sampai mananya itu loh, Bos. Turunnya ya? sampai mana? Nah, baru bisa ambil peluang buat buy-nya. Kalau saya gitu, lagi nyarinya. Untuk turunnya mungkin kita bisa tarik beberapa garis support. Kita bisa tarik 2 garis support dari swing low ini. Bentar, ini coba ke H1 lebih enak dilihat. Saya malah lihat broadeningnya tadi kebalik malahan. Saya malah lihatnya. Oh. Ya, apa-apa itu broadening yang ini juga oke sih. Range waktunya beda. Ambilnya lebih panjang ya Bos Marco ya. Ya. Mungkin ini sih kalau saya Bos Enrikus dari sini ke sini Fibonacci ya level koreksi aja kita pakai. 5618 ya. Ya, kalau dia memang kuat naik mau break harusnya nggak break ini lagi. Dia naik. Ya kalau break berarti masih ke sini lagi. Ya ini kalau saya pribadi ya kurang senengnya pola pelebaran kayak gitu. Andai kata Bos Malah ya. bisa pasang buy stop. Malah bisa pasang sini buy ya? stop kalau menurut saya. Iya, di sini di high-nya ini buy stop. Terus nanti stop loss-nya bisa di sini. Terus kita bisa ukur TP-nya dari sini, tarik ke sini Fibonacci. Jadi TP-nya agak jauh di atas. Berapa poin ya? Jauh nggak ya? Oh, Ini CCAP lumayan ya. Gitu. 700 poin. Ya masih masuk lah, masih oke lah. Kalau udah TP-nya kalau 1618 ya di sini. ya pasti channelnya kan resisten channel. Ya, pas kalau di daily mungkin pas di ini. Nah, Di Karena resisten channel area-area itulah. Area tunggu break dulu ya berarti ya, tunggu break. Tunggu break dulu. Ah, Valid. ya. Ininya tembus. Andai kata ya Bos ya. Hmm? Andai kata yang itu garis terakhir tadi pas posisi stop loss sekarang ini tertembus, memungkinkan nggak kalau misalnya kita tarik Fibo dari sini ke sini buat cari koreksi lebih lanjutnya sampai di mana? Menurut saya sangat memungkinkan, tapi pasti titik tengahnya nggak jauh beda dengan area ini, ya kan? Nah, jadi kalau dia tertembus pun atau dia turun,
Dua area Nah, di titik situ. itu mungkin menurut saya antara buy stop atau buy limit di bawah sana. Mana nih harganya gerak kemana duluan? Break resisten duluan atau cari support untuk terbang lebih jauh? Copyright. Ya mungkin gambaran plannya seperti ini ya, gambarannya. Nah, antara dia kalau naik duluan break resisten berarti buy stop, atau kalau dia turun berarti bisa eksekusi buy limit. Nih USD CHF. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Sampun. Ampun. Ini malah udah running setengah perjalanan ini. Ya kurang lebih setengah perjalanan, 300 poin. 340-an poin. Aman ya? Aman. Oke, aman. Aman semua. Bos Arko mau menambahkan? Aman. Aman Bos sih. Aman. Nah, dapat banyak jempol berarti kita semua aman. Goalnya profit gini semua. Nunggu gold. Nggak nunggu gold ini. Bos Anton mana nih? Recovery Bos Anton NFP. ini? Recovery NFP. Oh, yang kemarin. Kalau ini TP ya ke recover lah. Kemarin kan ya kurang lebih 1000 poin kan. Tuh malah hold sejak NFP. Oh ya teman-teman, mungkin info dikit. Kita lagi cari trader nih. Bos Adil lebih tepatnya. Bos Adil lagi cari tim tambahan nih, trader nih. Tapi work from office. Kita sementara butuh yang bisa di Solo. Siapa tahu ada temennya yang berminat, orangnya semangat, suka trading adalah passion. Bangun pagi harus ketemu MT4. Nah, ya kita cari yang kayak gitu tuh. Yang agak fanatik dengan trading itu. Kita mau bentuk, kita mau ajarkan, kita mau transfer ilmu. Romo Hendrikus Banu langsung cus ke Solo. Siapa itu Romo Hendrikus Banu? Ya ini. Itu yang ketawa-ketawa. Lambene Anton iki ya. Bapak Uskup ini memang ini. Floating jam 5 pagi cari MT4 ya enggak gitu ya gitu. Ini serius. Kita lagi cari. Ya siapa tahu ada yang berminat, cuman kita tidak memberikan kita tidak memberikan janji-janji MLM karena kita bukan perusahaan bergerak di bidang MLM. Kita bahas trading aja. Kalau masalah gaji pasti ada, ya mungkin NS itu ngajak kerja rodi, udah nggak zamannya dijajah Jepang. Yang kedua bonus pasti ada, uang makan pasti ada. Tempat tinggal misalkan nih, saya dari daerah terpencil bosnya mau merantau ke Solo, tempat tinggal ada kita siapin, jadi udah lengkap sih. Cuman nggak mewah loh ya, jangan berharap kesini terus bayanginnya
saya mau di NSFX tempatnya kayak hotel gitu kan beda konsep itu. Bahaya itu malahan kalau menjanjikan yang kenyamanan seperti itu, hati-hati, tahu-tahu sampai sini di tengah jalan dijual nanti. Bahaya. Lagi musim kan, merantau ke mana, Thailand katanya, terus dikirimnya ke Filipina, dijual ginjalnya kan, serem gitu. Mending kita trading aja, trading yang normal aja. Nah, tinggal ini ya tadi, kita cari yang fanatik dengan trading dan mau belajar. Yang penting mau belajar, nggak harus pinter. Mau backgroundnya SD pun juga nggak masalah. Yang penting mau belajar, nggak ngeyelan. Nggak ngeyelan. Nanti kalau ngeyelan, ini apa namanya, dicetak sama Bos Ade. Apa bahasa ribut sama Bos Ade nanti. Diketak ya. Gelut. Tapi serius, kita lagi cari, kita mau ngembangin lagi untuk riset dan lain-lainnya, lebih ke trading manual yang jelas. Nah, Bos Ade butuh satu partner nih. Siapa tahu ada yang berminat, temennya atau kenalannya atau pacarnya. Nah, itu boleh diinfo. Tuh, Coach Kiki tuh gas tuh. Kalau serius nggak apa-apa Coach, boleh Coach. Backgroundnya apa aja, mau teman-teman ini. Tapi full time ya, bukan musiman loh ya. Nanti kita yang bingung kalau musiman. Full time ini. Mau teman-teman backgroundnya apa aja, yang penting mau belajar itu udah buat kita satu nilai plus. Ada niat, ada usaha, ada hasil. Kurang lebih seperti itulah. Itu info tambahan dari saya. Dan ini nggak kita umumkan ke global, karena kita cari yang memang juga bisa dipercaya. Tuh. Terus apa lagi benefit ke depannya nggak tahu ya. Siapa tahu itu Narko Santoso mau modalin trading kan, siapa tahu. Kan Narko itu nggak tahu kan. Oke ya. Nggak ada lagi. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau mau tanya ini nanti japri aja ke Bro Ade langsung. Shifan nggak kok? Kemungkinan bisa. Gimana Bos Romo Hendrikus? Gimana Romo? Itu Bos Anton tanya itu, kayaknya minat itu. Nah itu, makanya ini peluang yang munculnya 8 tahun sekali. Rekrutmen lagi, cari tim tradingan jarang-jarang. Mungkin kalau karakter misalkan selain pengen belajar apa syaratnya, biasanya kalau kita itu menuntut ketelitian sih. Nah itu normal ya, semua di trading pasti kita sadar diri bahwa trading itu perlu teliti. Kalau nggak teliti ya, yang dulu pernah terjadi, mau nge-buy salah mencet sell lah, itu kan nggak teliti. Mau 0,1 lot salah 1 lot lah, itu kan nggak teliti. Ketelitian diutamakan. Tuh, shift-shiftan atau enggak, kemungkinan bisa shift-shiftan. Karena kita mau memanfaatkan yang namanya market ini kan 24 jam, bisa aja peluangnya di sore hari, di malam hari. Cuman negosiasinya nanti shiftnya gimana sama Bos Ade. Gitu. Jadi atur sendirilah nanti teman-teman. Kalau di kita ini kerja yang penting tanggung jawab. Mau teman-teman kerjanya sambil makan, sambil ngopi, sambil tiduran, kalau bisa bikin signal juga gas saja itu. Kalau seorang diri mental kacau ya kadang gitu sih. Kalau sendiri itu susah. Tapi kan kalau di sini kurang lebihnya kan kita ada satu komunitas yang kita sama-sama trading itu sehat, nggak tebak-tebakan, nggak udah turun banget nih, ayo nge-buy yuk gitu. Kan konsepnya nggak gitu. Jadi komunitas ini tuh udah kurang lebih sangat-sangat mensupport mental health kita sebagai seorang trader yang beneran trading, bukan gambling. Itu sih. Oke, kalau tidak ada lagi, berarti kita tutup. Sudah jam makan malam. Bos Hendrikus sudah mengunyah-ngunyah ini. Saya juga lapar ini. Oke teman-teman ya, kalau gitu nggak ada lagi. Mungkin saya you, ini Bos Arko. Apa ini? Sharing dikit aja. Karena tadi ada yang tanya juga ya. Jadi promo yang dimaksud itu teman-teman bisa cek di sini. Ini saya sharing dikit aja. Kemarin kan sempat sharing tuh. Nah, promo yang dimaksud tuh teman-teman silakan yang pakai HFM masuk ke member areanya dulu. Terus ini di bagian promo nih, promo ya.
silahkan diikuti dulu Lucky Draw hari kemerdekaan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Yang Ya. ada di teman-teman lihat sekarang ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini saya kan baru ikut kemarin ya kalau nggak salah. Yang pas live Ya. Jumat itu. Nah, ini udah Ada 2 lot guys. lumayan. Ya, udah dapat 2 tiket. 2 tiket, 2 tiket. 2 tiket undian. Bocoran dikit nih. Membernya NS sering dapat Iya. 1-2 orang sering dapat. Nggak tahu algoritmanya gimana itu, tapi sering dapat. Bisa dimanfaatkan. Lumayan loh, 17 juta, $1.000 lebih. Bisa di withdraw langsung katanya. Tulisannya memang gitu sih, bisa di withdraw langsung, bukan katanya. Tulisannya bisa langsung dibuat withdraw. Tuh. Jadi manfaatkan. Maniman kalau enggak. Kan dapat emas juga, bisa dapat tiket buat ini. Lucky draw emas. Plus yang ini kalau teman-teman, nah ini kalau ini teman-teman lama ya, yang baru deposit 1 minggu itu bisa klaim 10% bonus deposit sampai $5.000 kalau yang baru bikin akun. Nah, siapa tahu ini pacarnya, istrinya belum bikin akun, dibikinkan dulu, bisa dapat 10%. Lagi Mas Ade, promonya apa ini? Udah disampaikan, yang 2 udah disampaikan tadi barusan. Oh, udah. Iya. Tuh, kalau Nah, yang ini baru mau bosmeter. deposit itu ada nilai tambahannya ya. Nilai tambahannya itu Oh. bisa dapat giveaway tadi. Itu. Terus nanti mungkin dalam waktu dekat nih, saya juga pengen adain kompetisi cari setup backtest. Nah, ini bos Bos di Anton sini, itu yang sering pakai gitu. Bos Anton, nah Bos Ya. Anton tuh prepare hadiahnya total 100 juta rupiah lebih, termasuk liburan ke Bali bersama Bos Ade. Nginep bareng saya. Berdua bareng Bos Ade. Serem itu kan. Semoga bisa menang, amin. Amin ya. Silakan di prepare setup terbaiknya. Ayo keluarkan kodamnya masing-masing. Nginepnya bareng Bos Ade. Oh, ya iya bareng Bos Ade. Kalau nanti bareng admin NS yang bukan muhrim kan bahaya Bos Anton. Tidak boleh itu Bos Anton. Ayo eleng programnya eleng, ayo Bos Anton. Oh iya, kembali ke program. Itu ya, jadi mungkin dalam waktu dekat sih. Masih kita godok, masih kita persiapkan. Karena setup yang kita backtest juga udah selesai. Kemarin kan kita butuh waktu buat itu. Total 7 setup EA untuk broker HFM. Itu udah kelar, bisa dimanfaatkan. Nah, yang punya EA ini siapin setupnya. Terus apa lagi ya? Udah sih kurang lebih itu. Saya Kurang lebih juga seperti berencana nambah EA ya, di bulan ini nambah 1. Kemarin habis withdraw saya. Kan juga mau Lumayan nambah ya. 1 Mas Adi. Mau Nambah nambah 1 satu lagi. juga. Iya. Ini kan lagi mulai nih. Mungkin saya share screen feed ya. Ini belum saya share kemana-mana ini. Cuman boleh lah buat teman-teman. Nah ini akun-akun saya nih. Yang ini ternak akun. Baru pindahan kemarin withdraw dari XM masuk ke AFM. $20.000. Ini Ars Pro ya, teman-teman pasti tahu buyer seller. Terus nah ini Lazy Pro versi 2 pakai Audi CAD, baru running $20.000 semua ini. Nah ini Lazy Pro juga tapi beda pair Euro USD. Nah ini clear Meta Pro ya, ini Meta Pro. Terus
Yang ini clear juga. Metapro juga, beda pair, GU. Nah, saya rencana mau nambah bagian 7 kan. Ini baru 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih 5 ya, berarti kurang 2 lagi, 6, 7. Ya, tambah 2 lagi nanti. Ini yang manualan. Barusan kita entry bareng ya. Kemarin yang 100.000 itu kita pecah-pecah. Mental saya agak kena kemarin karena agak ngawur akhirnya. Ya normal. Lama nggak trading modal gede, tiba-tiba trading modal gede, lotnya saya naikin. Itu not good. Jadi silakan, karena akun dimanfaatkan karena itu salah satu metode yang kita kembangkan bersama-sama dan banyak yang udah dapetin manfaatnya. Share EA Charity. Nah, saya nggak bawa loginnya. Itu yang handle Bruniko. Nanti Bruniko udah pulang ya, mungkin ya Bos Ade ya jam segini ya. Masih di sini Bos Argo. Nah, kalau masih ayo Bruniko silahkan di prepare akun charity-nya. Oke, Ditunggu siap. teman-teman ingin mau ngecek juragan-juragan di sini kan yang punya kan bukan saya kan, ini akun charity kan punya kita bersama nih. Para pemegang saham ini butuh tahu setelah dibelikan kambing 2 ekor akun charity jadi seperti apa saat ini. Nah, kan para pemegang saham akun charity ini butuh diinformasikan. Oke, siap. Ini saya izin share screen dulu. Nggak boleh. Oh, oke, nggak Silakan. jadi. Silakan. Itu ada pertanyaan tuh. EA pakai akun normal minimum udah berapa? Saya tes di akun saya tadi 20.000. Itu akun premium. Leverage 1/500. Jangan dibesar-besarin. Semakin gede leverage, nanti lotnya opennya bisa lebih besar. Itu agak risky. Agak resiko. Kasihan Rizky nggak ada apa-apa dipanggil-panggil. Nggak beresiko, lebih beresiko. Wes terang dan jelas. Oke, itu Bos Niko, akun charity-nya. Oke, ini Bos akun Niko charity. ini manajer ya. Supervisor manager dan direktur utama akun charity. Oke. Jadi untuk akun charity itu sekarang kita totalnya ada 9 akun, dan di VPS yang pertama ini yang saya buka itu ada 7 akun. Nanti yang 2 akun juga saya review. Nah, akun yang pertama ini running pakai setup gold, pakai ANS Pro, masih versi 3 ya, cuman sekarang di versi 5 juga ada. Nah, ini masih ada transaksi yang running, kita coba cek total profitnya. Oke, ini total profitnya $243 atau sekitar 24% dari modal awal $1.000. Terus kita coba cek nih akun yang kedua. Nah, ini akun yang kedua, running pakai ANS Pro versi 5. Setup defaultnya Euro USD. Ini balance sekarang 1074, jadi nggak ada transaksi ya. Kita coba cek profitnya juga. Nah, ini akun ini udah ngasilin profit 490 US dollar, 491 atau sekitar 449%-an ya dari modal awal. Nah, ini akun yang sempat kita withdraw juga buat kemarin kita lakukan charity kambing. Salah satunya kita ambil dari profit di akun ANS Pro versi 5 ini. Terus kita ke next akun lagi nih. Ada akun ANS Pro versi 3 ya, setup defaultnya di AUD USD. Ini juga clear, belum ada transaksi baru. Total profitnya kita coba cek di all history-nya ya. Nah, ini profitnya lumayan nih. $749 atau sekitar 74% nih dari modal awalnya 1.000. Nah, kenapa di sini depositnya kalau teman-teman lihat ada 2.000 ya. Nah, jadi ini salah satu akun yang waktu itu pernah ngalamin floating. Floatingnya dulu sampai di kisaran 60% lah, 60-70%. Lalu menerapkan metode ternak akun, ini kita injek tanpa deposit ya, jadi kita pindah dari akun yang nggak sedang ada transaksi nih. Waktu itu sempat live juga di Instagramnya Bos Narko akun ini. Gitu. Jadi kita dulu udah analisa, terus melihat potensi harga akan ada koreksi nih, kita injek dana buat nambah ketahanan modal. Ternyata setelah diinjek, selang berapa menit transaksinya clear profit. Dana injekannya kita kembaliin lagi ke akun yang kita pakai tadi, itu dari akun Metapro kalau nggak salah.
Nanti coba kita cek deh. Ini akun lumayan juga, dan enaknya kalau ternak akun itu kita kalau mau pindah-pindah dana ya, itu kita tanpa perlu deposit, tinggal pindah aja dari akun yang sedang nggak ada transaksi atau yang sedang floatingnya kecil. Kalau udah dipindah, udah clear nih, tinggal kita balikin lagi. Pindahnya pun cuma beberapa detik aja udah langsung masuk. Nah, itu salah satu kelebihan ternak akun. Oke, kita cek akun berikutnya. Ini ada Lazy Pro versi 1, versi pertama yang sampai sekarang running dari tahun 2021. Ini growth-nya juga fantastis ya. Setup-nya ini tahan banting ini setup-nya. Ini saya penasaran sih, kan ini kan yang member pro aja. Ini udah pada tahu akun ini kan? Maksudnya yang Bos Niko sampaikan barusan tuh teks banget gitu loh, sering banget terulang-ulang. Kalau ini udah pada tahu kan nggak perlu diulang-ulang lagi. Tapi lebih ke garis besarnya aja, dari total 9 akun ini $1,000-an, ada profit berapa tadi kan cuma itu aja. Oke, lanjut lagi. Ini akun Lazy Pro total growth-nya itu udah $649 atau sekitar 64,9%. Yang kemarin juga kita nangkep nih Bos Niko sama apa yang saya sampaikan. Maksudnya dari total semua akun ini dari $1,000 udah pada profit berapa? Oke. Saat ini yang masih di akun Bos Niko sayang. Oke, siap Bos. Lama nggak ikut live trade nih, jadi panik. Iya, bener. Ini gambaran kurang lebih kan, saya kalau sama tim mungkin nanti agak tegas biasanya. Jadi nanti yang wah saya mau gabung tim analis nih. Ya kalau kita bicara soal trading ya harus detail. Nah kayak gitu loh. Yang saya maksud tuh kan $1,000 udah ada profit 50. Nah maksudnya itu aja. Karena ini kan yang ikut yang pro. Jadi saya rasa udah pada tahu ini. Udah pada tahu akun ini. Oke, coba kita cek next akun nih. Akun Meta Pro. Ini sekarang dari balance awal 1.000 jadi 1.074, ada profit $74. Semua 1.000 teman-teman. Iya. Jadi nggak usah dari balance 1.000, semua 1.000. Ini profit $74. Terus tadi berapa? Nah ini $134 profitnya. Next akun lagi. Nah itu kan 198. Nah maksud saya kalau semua di total, nah ini cara saya jelasin ke tim ya. Kalau ini semua di total, profit sekarang yang ada di akun itu berapa? Bisakah buat buka akun ke-10? Tuh kan dijelasin, dijabarin satu-satu, kayak kita udah sering denger nih yang Bos Niko terangin. Kecuali ini kita jelasnya di yang hari Rabu ya, untuk umum kan mungkin banyak yang belum tahu ini. Itu di total berapa ini? Berarti dari akun ini coba dijumlah saya. Sambil saya hitung dulu nih. Ini Gini teman-teman. Yang mau saya maksud itu, yang mau saya jelasin tuh, ini loh, kita punya 9 akun ini, meskipun per akun growth-nya kadang ada yang cuma 3%, ada yang mungkin 5%, ada yang floating tiba-tiba clear profitnya bisa belasan persen, ya. Kita nggak kerasa profit dari masing-masing pasukan ini ya, banyak akun, ada 9 akun, 9 pasukan ini. Pasukan A nyumbang uang ke kita, pasukan B nyumbang uang ke kita. Di total itu kerasa gitu loh. Bahkan bisa buat buka akun lagi. Nah, ini kan dah dari semenjak kita beli kambing 2 ekor itu kan berarti profit yang dari akun ini kita donasikan untuk berkurban. Ini bukan saya mengungkit-ungkit kurbannya ya teman-teman ya, ini memang kita menyampaikan datanya yang terakhir itu. Nanti kalau misalkan kita nanti dah melakukan hal yang lain, ya itu yang disampaikan yang itu. Jadi apa bahasanya, bukan mengungkit-ungkit loh ya. Nah, sudah kita donasikan, tapi ini udah menghasilkan profit lagi. Dan total profitnya sekarang ini, nah ini Bos Niko kan lagi total. Ini kan yang baru XM, FM di beda VPS ya. FM di beda VPS. Ini yang untuk XM aja ini. Totalnya 725. Betul. Jadi kalau kita bicara $9.000, ini hampir 10%.
Nah, kita bicara 9.000 dolar dari XM aja, belum yang dari HFM. Mungkin kalau Bos Niko mau totalin juga boleh. Nah, nggak kerasa kita udah bisa buat akun yang ke-10. Pertanyaannya adalah saat ini ya setupnya udah ada belum? Kalau belum ada, teman-teman bisa melakukan apa? Pertama ya nikmatin dulu profitnya, satu. Kedua, nanti bisa untuk meningkatkan modal dari masing-masing akun. Kan bisa aja, oh saya tingkatin nih, masing-masing akun saya tingkatin modalnya 10%. Jadi semua akun start from 1.100 dolar, itu kan bisa dilakukan. Atau mungkin di withdraw terus, rajin, nanti udah terkumpul, oke, setiap akun saya tingkatin nih, jadi 1.500 dolar akun, atau nanti jadi 2.000 dolar per akun. Nah itu bisa kita lakukan terhadap akun ternak kita, terhadap ternak akun kita. Nah itu yang mau saya sampaikan dari konsep ini. Nah ini kan berarti bacanya 32 dolar. 32 dolar. Yang satunya, nah 110 dolar. Berarti kan udah 10% total. Pertanyaannya, kemarin yang terakhir kita withdraw itu juga lumayan. Kalau nggak salah 400 dolar ya, betul atau salah yang buat beli 2 ekor itu? Kalau yang kemarin 400 saya agak-agak lupa Bos Arko untuk jumlahnya. Coba nanti saya ya, cari. katakanlah 400 dolar, 500 dolar. Nah, itu udah clear ya, maksudnya udah clear. Terus dari itu saya lupa tanggal berapa, bulan apa. Apakah sampai hari ini udah lewat 1 bulan? Ya kan udah lewat, dalam 1 bulan kita dapat profit lagi 10%. Nah itu bisa kita tadi mau kita nikmatin atau mau kita buka akun baru. Oh, nambahin dikit Bos Arko, yang di WD dulu sekitar 430 dolar di bulan Juli awal. Nah 430 dolar kan bulan Juli, ini kan bulan Agustus, berarti 2 bulan kita bisa dapetin kurang lebih 10%. Tapi seingat saya lupa deh. Akun yang ini runningnya dari kapan yang HFM ini? Akun Kan HFM belum ini aman. coba saya cek. Startnya dari pertengahan Juni, tanggal 20. Nah ini kan pertengahan Juni ya, pertengahan Juni. Kalau yang satunya, ini dari ya, sama, tanggalnya sama. Ini dari akun, ini dari yang donasi kalau sudah profit akun ini, benar kan? Benar Bos Arko. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman. Ini untuk update akun charity kita. Betul. Ini Bos Maria Vicky ini betul. Maksudnya Bos Nabi itu kayak semacam laporan keuangannya, udah profit berapa, tarik berapa, buat kambing masih ada sisa profit berapa. Nah, sisa profitnya sekarang 10% dari total outstanding balance yang ada di akun charity ini. Itu sih gambarannya untuk akun charity, tetap menghasilkan. Detik ini juga nggak ada floating yang mengkhawatirkan, semua beres, semua clear, nggak deg-degan, trading pun nyantai, floating 1-2 akun pun ya kita santai. Ketika kita menggunakan ternak akun ya benar-benar diversifikasi resiko, diversifikasi mental kita ketika menghadapi floating. Oke, saya rasa sangat cukup 1 jam 40 menit ya, nasi saya udah dingin, nggak apa-apa, demi teman-teman semua. Istri di rumah Bos Ade juga udah kangen pasti. Iya, nasi saya juga dingin ini Bos Arko. Beli. Belum sempat makan. Sama ini. Bos Hendrikus tuh off cam itu lagi makan mungkin. Makan Bos Hendrikus. Jangan lupa nambah yang kenyang. Oke ya. Mau makan dulu Bos. Siap. Selamat menikmatin makanannya masing-masing. Kalau gitu saya close karena udah malam, waktunya kita istirahat, lanjutkan aktivitas. Saya Narko Santoso pamit undur diri. NSFX, we trade better. Good night everyone. Kamsya. Good night teman-teman dan Bos Narko, Bos Niko. Thank you. Hari ini kita lanjut lagi di hari Rebo ya. Kita live trade lagi. Oke, see you. Ya, thank you. See you.